Jokowi dosanya banyak ya. Dosa terbesar Jokowi adalah memperkosa sumber daya alam ini, Bang. Dia mengeruk sumber daya alam dengan berlebih. Maka angkanya nggak main-main ya. Kerugiannya itu 40-50 triliun. Easily. Per tahun. Antara 2020 sampai 2025 itu ada minimal 7 perusahaan, Bang. Perusahaan batubara yang besar-besar, itu namanya kontrak karya generasi 1 yang seharusnya mereka memberikan wilayahnya ke pemerintah Indonesia. Ada salah satu perusahaan, dia itu izinnya habis tanggal 1 November 2020. Undang-Undang Cipta Kerja keluar tanggal 2 November 2020, izin dia juga diperpanjang 2 November 2020. Ya kan? Jadi sangat wajar dicurigai ada permainan lah soal perpanjang ini. Perusahaan apa tadi? Arutmin, Bang. Dia salah satu dari 7 perusahaan itu yang mendapat perpanjangan ekstensi. Itulah mengapa di era Jokowi, Omnibus Law itu dikebut banget ya. Wah, itu kalau abang ingat kan dulu juga buru-buru diskusinya ketutup. Selain Jokowi siapa lagi yang bertanggung jawab? Termasuk Erlangga Hartarto. termasuk Pak Luhut. Ya kan? Mereka salah satu yang nge-push si Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi dosa Jokowi? Dia benar-benar merusak akademi itu ya. Itu jadi soal ijazah yang sederhana. Lalu kedua menurut saya itu soal demokrasi ini sendiri sih, Bang. Komplit dong dosanya. Iya, komplit ya. Almarhum Bapak ya, Bang Rizal Ramli ya. Kan dulu sempat juga masuk di pemerintahan eranya Pak Jokowi ya. Ada cerita apa soal Pak Jokowi? Periode pertama, dia tanya, gimana nih Bang cara ngasilin uang yang cepat? Pak Jokowi nanya gitu? Betul. Pas itu dia jawab kayak, ya paling gampang bisnis kekuasaan, hahaha. Gitu. Oh, Bang RR jawabnya sambil bercanda? Sambil bercanda. Tapi diresponnya serius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, pasal 33 Konstitusi mengamanatkan bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun faktanya di negeri ini, bumi dan kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran para pengusaha tambang dan orang-orang kaya. Menteri Keuangan Purbaya menyentil keras para pengusaha tambang yang selama ini mengajukan restitusi pajak yang mengakibatkan pemasukan negara menjadi negatif. Bahkan Purbaya mempertanyakan mengapa selama ini negara justru mensubsidi orang-orang kaya. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ada hal besar lain yang lebih mengerikan di balik praktek restitusi pajak dari para pengusaha tambang atau perusahaan tambang? Saya akan berbincang bersama seorang ekonom muda, S1 di Amerika Serikat, S2 di Spanyol, dan sekarang merupakan kandidat doktor ekonomi dari Universitas Indonesia. Segera saya sapa Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Mas Dipo, apa yang Anda tangkap dari pernyataan Pak Purbaya yang menyentil keras para pengusaha tambang? Menurut saya bagus sekali sih Bang, Pak Purbaya menyentil isu ini ya. Jadi Purbaya dia komplain, kok ada restitusi pajak ke pengusaha tambang, totalnya mungkin sekitar 25 triliun di 2025 ini. 25 T? 25 T. Okay. Nah, dan memang kan kebetulan kita memang sedikit lagi bermasalah ya, budget dan defisit, jadi dia benar-benar memantau setiap celah lah yang dia bisa perbaiki. Jadi itu menurut saya bagus sekali, Pak Purbaya sangat teliti soal pertambangan ini, dan menurut saya ini isunya sudah waktunya kita perbesar gitu ya, karena si 25 triliun ini gimana pun juga menurut saya hanya sebagian kecil dari masalah yang ada gitu Bang. Ada yang lebih besar? Ada yang lebih besar, iya kan. Kalau si Pak Purbaya itu dia nangkep, jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja 2020, iya kan, perusahaan tambang itu dia termasuk barang non BKP, barang kena pajak. Lalu dirubah jadi barang kena pajak. Setelah direvisi jadi BKP, makanya perusahaan tambang itu dia bisa dapat restitusi pajak gitu Bang. Okay. Restitusi dari mana sih? Restitusi itu dari pajak keluaran. Jadi misalnya ada PPN dari pembeli ya, dia jual batubara kan dia dapat, ya pembelinya mesti bayar PPN. Lalu di lain sisi dia namanya PPN masukan. Jadi dia beli alat, beli solar, beli alat berat. Nah itu ada PPN juga. Nah, si PPN masukan ini lebih besar daripada PPN keluaran. Jadilah restitusi gitu. Ya kan? Tapi si PPN masukan ini nih, sebenarnya bisa aja dia beli solar dari grup perusahaan. Dia bisa beli alat berat dari teman-temannya. Jadi, ada permainan di situ lah, di pajak. Modus. Ada modus, ya kan? Nah, lalu si Pak Purbaya, apa nih solusi dia? Dibilang, ya udah deh, daripada kita ngurangin si negatif ini, kalau Pak Purbaya nih, si perusahaan tambang ini dia bayar royalti, dia bayar PPH, pajak penghasilan, dia bayar PPN. Tapi kalau di net nih negara kok malah kita yang nyetor, ya kan 2 triliun ini kita harus koreksi. Negatifnya 25 triliun tadi. Gimana kita koreksinya? Kalau dia mau mengenakan pajak bea cukai ketika keluar, itu mungkin antara 5-11%. Biaya ekspor. Tapi kalau menurut saya harusnya kita perdalam lagi nih Bang. Kok bisa Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, yang seharusnya meningkatkan investasi, investor masuk, malah kita jadi bolong.
Ya kan? Jangan lupa Bang, Indonesia beberapa tahun terakhir 2023, 2024 itu pengekspor batu bara terbesar di dunia. Lebih besar daripada Rusia, lebih besar daripada Australia, lebih besar daripada Amerika Bang. Ya kan? Biasanya Australia nomor 1, tapi beberapa tahun terakhir Indonesia. Ya kan? Kualitas batu bara kita lebih rendah, memang betul. Tapi dari segi jumlah volume, kita nih paling banyak ekspor. Wajar dong kita sebagai bangsa Indonesia mendapatkan keuntungan sebanyaknya nih, gitu. Dari ekonomi sendiri, si pertambangan ini seharusnya dia 69% dari PDB kita. Jadi emang ini industri yang masif banget nih Bang. Jadi wajar Pak Purbaya nanya, kok bisa kita boncos gitu, 25 triliun. Iya kan? Seolah-olah mensubsidi orang kaya. Seolah-olah mensubsidi orang kaya. Dan benar dia bilang kayak, kok gue malah subsidi orang kaya, sedangkan banyak keperluan lain-lain lah negara ini gitu. Padahal pemain tambang itu udah kaya-kaya. Betul, betul sekali Bang, betul sekali. Nah jadi masalah apa nih, kita kalau saya boleh balik lagi Bang, yang kita harus kulik lebih dalam itu adalah Omnibus Law-nya sendiri. Ya kan? Selain si keuntungan tadi, pajak restitusi ini, ada apa masalah apa lagi sih yang dulu di approve nih Bang? Mas Dipo, sebelum lebih jauh ke sana, soal restitusi pajak tambang ini, jadi memang ada setelah Omnibus Law. Betul, sebelumnya tidak ada. Di era Jokowi. Di era Jokowi. Itu menjadi modus permainan dari para pemain tambang untuk mendapatkan restitusi itu. Salah satunya. Salah satunya. Kalau menurut saya kita rugi sangat banyak negara ini Bang. Maksudnya angkanya itu nggak main-main ya. Menurut saya 25 triliun ini besar. Udah pasti ya, 25 triliun di 2025 ini besar. Tapi sebenarnya keuntungan Indonesia jauh lebih besar daripada itu. Yang tadi Abang bilang di awal. Pasal 33 mensyaratkan bumi dan isi kekayaannya seharusnya menjadi milik bangsa Indonesia. Kan? Untuk kemakmuran rakyat. Ya, dan sebelum Undang-Undang Cipta ini, itulah seharusnya yang terjadi. Tapi Undang-Undang Cipta keluar, nah itu dirombak gitu. Gitu. Salah satunya si pajak. Ya, jadi kalau boleh sedikit ya Bang. Jadi dulu kita balik ke masa lalu sedikit. Omnibus Law itu tahun 2020. Iya kan, sebelum Omnibus Law itu ada Undang-Undang Minerba. Iya kan, cuma berapa bulan pas itu Undang-Undang Minerba, Mei 2020, November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, si Undang-Undang Minerba ini sebenarnya dagingnya Bang. Dagingnya Cipta Kerja. Di Cipta Kerja ada banyak masalah ya, soal buruh, soal hak, soal perusahaan dan segala-segala. Tapi daging masalahnya itu sebenarnya di Undang-Undang Minerba. Sebelum si Undang-Undang Minerba itu seharusnya antara 2020 sampai 2025 itu ada minimal 7 perusahaan Bang. Perusahaan batubara yang besar-besar, itu namanya kontrak karya generasi 1 yang seharusnya mereka mau berikan wilayahnya ke pemerintah Indonesia. Iya kan? Jadi, karena sudah habis? Karena udah habis. Kontrak karyanya habis antara 2020 ke 2025. Dan itu ada 7 perusahaan Bang. Iya kan? Berbagai macam lah, bisa dicari. Nah, yang paling unik lagi, ada salah satu perusahaan, dia itu izinnya habis tanggal 1 November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja keluar tanggal 2 November 2020, izin dia juga diperpanjang 2 November 2020. Iya kan? Jadi sangat wajar dicurigai. Ini ada permainan lah. Iya kan? Soal perpanjang ini. Itulah mengapa di era Jokowi Omnibus Law itu dikebut banget ya. Wah, itu kalau Abang ingat kan dulu juga buru-buru diskusinya ketutup, iya kan? Apa yang ini juga tidak diuski terbuka. Tapi dan mungkin rame-rame banyak soal buruh pas itu. Tapi dagingnya ini lah Minerba ini Bang. Ini ada 7. Ini jadi generasi kalau sedikit background aja. Si 7 perusahaan ini dia totalnya kayak 320.000 hektar Bang. Iya kan? Dan itu biasanya generasi 1 yang paling bagus. Batubara generasi 2, generasi 3 ada sampai 6 atau 7. Gitu. Tapi yang 1 ini yang paling bagus dari kualitas batubaranya, dari luas wilayahnya dan berbagai macam. Iya kan? Nah, mereka ini mendapat extension setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bang. Seharusnya pertambangan itu dikembalikan ke Indonesia 51% mayoritas atau ke BUMN biasanya. Iya kan? Dan mestinya tidak ada perpanjangan. Jadi kayak mestinya dikasih aja. Iya kan? Nah, tapi Undang-Undang Cipta Kerja keluar, dia extend tuh, dia jadi 2 kali 10 tahun. Jadi perpanjang lagi 20 tahun, terus ada syarat divestasinya lagi, dia harus kembali ke pemerintah juga. Tapi syaratnya sekarang lebih ribut, ada A, ada B, tergantung tipe tambangnya, macam-macam. Dan itu juga ada masalah soal lingkungan yang terlalu tidak ini. Dan itu impact-nya sangat besar ya Bang. Kalau menurut saya, misalnya Indonesia pas itu, ya udah deh, kita mau perpanjang, ya kan? Seharusnya kita bisa dapat royalti lebih dong. Ya kan nego kan? Kan misalnya Abang nih pengusaha tambang, Abang udah mau habis nih tahun ini. Sebenarnya ya udahlah boleh Bang, saya tambahin. Ya kan, royaltinya cuman ya nego dong gitu. Itu pun kita tidak lakukan. Ya kan? Jadi hampir tidak ada benefit ke Indonesia menurut saya di Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu di sisi pertambangan. Dan itu Bang, kerugiannya itu 40-50 triliun. Easily. Dari royalti per tahun. Dari royalti. Karena royaltinya kan, royalti itu cuma 3-7% Bang. Ya kan, jadi Indonesia, sorry nih, kan misalnya Abang pengusaha tambang. Saya sebagai Indonesia seharusnya dapat royalti. Sebagai negara. Dan itu ada di kontrak karya pertama. Jumlahnya beda-beda tergantung kontraknya. Lalu mestinya dapat PPN, ya kan ya tadi, restitusi. Lalu mestinya pajak penghasilan gitu. Tapi yang utamanya seharusnya royalti Bang. Ya. Nah yang royalti ini kita tidak nego pas itu. Yang ada Undang-Undang Cipta Kerja jadi 0%?
Royalti 0% ya? Ada Ciptaker. sorry. Sekarang masih sama 37%. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja memang dimention ada rencana ini belum keluar. Jadi juklaknya belum keluar, Bang. Jadi nanti ke depan kalau misalnya ada beberapa perusahaan tambang itu yang melakukan hilirisasi. Jadi kalau di batubara tuh kayak apa sih gasifikasi, bikin kokas. Nah, itu royalti bisa 0%. Ini belum efektif. Ya kan? Itu ruginya lebih gede lagi. Jadi ini benar-benar apa ya, Bang? Kayak menurut saya tuh benar-benar sumber daya alam benar-benar kasarnya diperkosa, Bang. Indonesia tuh diperkosa sumber daya alam. Wajar kita ada masalah banjir. Diperkosa tapi legal. Legal. Karena ada perundang-undangannya. Ada yang ya. Oke. Tapi ada yang ilegal juga, Bang. Ada yang ilegal juga. Tapi yang legal sendiri, ya itu dia tadi kan, kita tiba-tiba negara memberikan perpanjangan, ya kan, tanpa ada imbal balik ke pemerintah. Iya kan. Jadi terus ini satu royalti, Bang. Jadi tadi royalti ya. Mestinya kita bisa tambah, menurut saya bisa nego 2% gitu kan, lebih wajar dong. Oke. Ya kan. Satu. Yang satu lagi, seharusnya kita jadi memiliki saham, karena kan seharusnya dia habis, dia sahamnya kasih ke pemerintah atau ke BUMN. Seharusnya. Ya kan, itu kita nggak dapat. Itu karena panjang ya kita nggak dapat. Dan itu kan valuasi $1 billion, Bang. Itu kalau yang besar-besar aja di IDX, ada KPC, ada punya Bakri, ada Adaro. Itu mah $1 billion company semua, Bang. Iya. $1 billion semua. Mas Tipo, tadi yang berjarak 1 hari kontrak kayaknya diperpanjang karena Omnibus Law disahkan. Perusahaan apa tadi? Arutmin, Bang. Itu ada kalau di Google bisa dicari. Ya kan. Dia salah satu dari 7 perusahaan itu yang mendapat perpanjangan ekstensi. Harusnya habis kontrak karyanya. Tanggal 1 November 2020. Tanggal 2 dia Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dan dia juga diperpanjang di hari yang sama. Jadi otomatis diperpanjang. Iya. Dengan disahkannya. Iya. Undang-undang. Kita harus curigai. Oke. Kita harus 6 yang lain. Katanya ada 7 tadi perusahaan. Nanti saya mungkin kasih listnya kali. Tapi di Indonesia mungkin nggak perlu tanpa disebutkan, yang mereka adalah oligarki pertambangan, Bang. Ya kan? Oligarki, dan yang mungkin Abang tahu ya banyak juga pejabat-pejabat kita yang memiliki kepentingan juga di pertambangan-pertambangan ini, Bang. Dan punya kekuasaan untuk membuat undang-undang. Bisa jadi, iya. Iya. Oke. Dan 7 perusahaan besar itu pemiliknya masuk daftar orang terkaya Indonesia. Iya, kalau yang Fortune udah pasti, Bang. Udah pasti. Jadi Indonesia tuh rugi banget ya. Menurut saya Pak Purbaya nih jangan hanya fokus di restitusi pajak. Iya kan? Mendingan yang Undang-Undang Cipta Kerja batalin aja, Bang. Dagingnya ini? Daging kita batalin, kenapa? Karena masih ada kontrak karya generasi selanjutnya. Iya kan? Jadi itu pasti ada kan ke depannya perpanjang. Sebelum mereka perpanjang, kita harus koreksi hari ini, Bang. Gitu. Dan ini sesuai sama mungkin Pak Prabowo soal dimiliki bangsa Indonesia, sesuai dengan pasal 33. Kalau menurut saya, ini si Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak banget masalahnya. Kita sekarang udah jalan 5 tahun ya, Bang. Ya kan, nggak ada tuh investasi. Oh, kita sangat naik investasi di Indonesia. Nggak ada tuh kita industri yang kita kuasain sampai hari ini. Yang ada baterai kita kalah, ini kita kalah. Ya kan? Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak menciptakan apa yang dijanjikan 5 tahun lalu gitu, Bang. Ya, dan yang lebih penting lagi, soal tambang-tambang tadi, yang nanti izinnya akan habis, sebelum mereka perpanjang, lebih baik kita cancel sekarang. Ya kan? Kita renego lah. Menurut saya itu dia renego royalti, renego soal investasi. Itu kan hak bangsa Indonesia, Bang. Ya kan, kalau pasal 33 bumi dan isi kekayaan untuk kemakmuran rakyat. Ya kan, hari ini rakyat kita sangat miskin, Bang. Ya kan, data Bank Dunia terakhir itu nunjukin 2/3 orang Indonesia hidupnya di bawah 1,5 juta per bulan. Ya kan, atau 2/3 orang Indonesia itu miskin. Ya kan. Jadi menurut saya si sumber daya dalam ini benar-benar harus di manage dengan betul. Ya kan, dan ini adalah hak bangsa Indonesia menurut pasal 33 tadi kan. Oke. Jadi Mas Tipo, Undang-Undang Ciptaker yang dibuat di era Jokowi ini dibuat untuk siapa? Pertanyaan bagus, Bang. Saya rasa dan mungkin spekulasi, tapi pastinya banyak titipan, Bang. Ya kan, nggak tahu Jokowi buat apa, kepentingan dia atau lewat gimana. Yang pasti itu banyak pengusaha yang diuntungkan. Dan kemungkinan besar banyak pengusaha yang dekat dengan Jokowi dan pejabat yang dekat dengan Jokowi. Kemungkinan besar. Gitu, Bang. Jadi memang di zaman sekarang Pak Prabowo dan Purbaya ini benar-benar ini dilihatin lagi lah Undang-Undang Cipta Kerja, bisa nggak sih kita benerin gitu. Oke. Jadi estimasinya berapa kerugian negara setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini di sektor pertambangan? Jadi kalau yang pertama tadi soal restitusi 25 triliun. Kalau misalnya kita 2020 sampai sekarang let's say 4 tahun 100 triliun. Itu restitusi pajak. Terus kita ngomongin soal tadi yang saya bilang kalau ada opportunity cost ya. Jadi ada royalti yang tidak dapat itu mungkin 40-50 triliun per tahun. Per tahun. Oke. Iya kan? Mungkin bukan per tahun, itu mungkin selama per tahun dong itu. Benar royalti.
Lalu yang ketiga tadi soal ini termasuk si aset itu Bang, yang seharusnya saham-saham itu menjadi milik Indonesia, itu tidak menjadi milik Indonesia. Terkait tadi perpanjangan kontrak karya itu ya. Permohonan karya itu. Ada bargain Betul. dari negara. Dari negara. Seharusnya menjadi kembali ke negara, tapi kembali ke pengusaha. Jadi memang ini Pak Purbaya sepertinya sedikit membuka ya kotak Pandora ini ya, dengan memainkan isu restitusi pajak perusahaan tambang. Betul. Dan harus mungkin kemarin ketutup isu Sumatera ya, Inalai Wanarojun bencana tersebut. Tapi sekarang kita di 2026 ini sudah ada anggaran yang baru. Baiknya menurut saya Pak Purbaya terusin bongkar gitu. Dan teman-teman juga harus menyuarakan masalah ini ya. Karena ini juga berkaitan pengelolaan sumber daya alam yang tidak benar juga gitu Bang. Masalah lingkungan dan apa itu juga ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Selain yang Mas Dipo sudah sampaikan tadi, hal apa lagi yang harus dibongkar dari Undang-Undang Ciptaker ini, terutama untuk sektor penerbangan, pertambangan ya. Jadi menurut saya, jadi selain tadi soal hak royalti yang harusnya kita bisa dapat lebih tinggi dan hak saham yang kita bisa lebih, jadi yang mereka tadi saya bilang Bang, mereka ada rencana, ini belum keluar aturannya, tapi kalau misalnya beberapa perusahaan tambang melakukan hilirisasi, royaltinya bisa jadi 0%. Itu belum berlaku saat ini, tapi diskusinya sudah ada. Sedang didorong ke sana? Ada beberapa pihak. Iya kan? Dan itu menurut saya sangat-sangat merugikan Indonesia. Sangat. Itu kalau nggak salah kemarin dihitung itu 600 triliunan. 600 triliun rugi yang bangsa kita ini. Jadi si sumber daya alam ini ya maksudnya ini sangat besar ya. Sangat besar. Kita eksporter terbesar di dunia. Kita lebih dari Australia, dari Rusia. Wajar nggak sih kita mendapatkan keuntungan sebagai negara? Ya kan? Dan belum lagi Bang soal ini ya, di Undang-Undang Cipta Kerja juga ada soal AMDAL itu banyak yang dipermudah lah gitu. Jadi nggak se-strict dulu gitu. Makanya apa ya, ini soal izin-izin lingkungan ini kan agak suka-suka ya di Indonesia ya. Iya kan? Jadi wajar ada banjir kemarin Desember di mana-mana, bukan hanya di Sumatera ya. Ya kan di Jawa, di Bali aja sempat banjir. Ini karena kita sembarangan aja soal AMDAL. Lalu ya mungkin yang paling besar juga soal si batubara ini dan mungkin yang lainnya adalah soal kebocoran ilegal Bang. Kebocoran ilegal. Untuk? Sama seperti yang ramai di Sumatera kan. Kok ada beberapa tambang ilegal, mereka main buka lahan, main keluarin. Dan ini cukup besar ya. Dari zamannya Jokowi ini, 2005 sampai 2024, itu rugi estimasi 400. 2005 apa 2015? Oh 2015 sorry. 2015 sampai 2024. Ini tapi data saya 2005 sih Bang. Ini 2005 sampai 2024, ini sekitar 413 triliun. Kerugian. Iya kan? Ini tambang ilegal maksudnya? Tambang ilegal. Ini hanya isu under invoicing ya. Jadi dia harganya dia rendahin. Dan itu biasanya modusnya Bang, dia ada penambangan ilegal, dia jadi produksinya dia nggak catat nih. Tapi pas dia mau jualan dia jalur resmi. Jadi kayak ada setengah kebenaran di di pencatatan. Gitu. Dan itu sebenarnya sederhana sekali ngeceknya. Cuma ngeliat kita ekspor berapa di sini. Nah kita lihat biasanya kita ekspor itu biasanya ke Cina Media. Di Cina Media kita cek berapa yang impor dari Indonesia. Dan itu angkanya kadang-kadang nggak sama. Itu sih. Jadi bukan hal yang jadi ini soal ilegal ini juga masalah gitu, ya kan? Selain masalah lingkungan ya masalah tadi ya, masalah ini kan haknya bangsa kita, ya kan? Dengan segitu banyak orang miskin, ya kan? Ini sumber daya alam benar-benar harus dikoreksi lah Bang. Jadi selama ini yang menikmati kemakmuran siapa, Mas Dip? Ya menurut saya yang pasti oligarki ya Bang, siapapun itu ya, ya kan? Yang pasti oligarki dan mungkin bisa jadi orang-orang yang dekat oligarki ya, kayak Pak Jokowi itu ya kita tahu ya cukup dekat dengan oligarki beberapa. Ya kan dia cukup dekat dengan beberapa nama lah, besar-besar gitu Bang. Jadi penguasa dan oligarki berkolaborasi? Bisa jadi, karena kan banyak pejabat itu juga punya bisnis tambang ya Bang, di Indonesia. Gitu. Dan mereka-mereka itu masih ada di pemerintahan hari ini? Masih Bang, itu nanti listnya kita share. Nggak usah nanti dong. Oh enggak, saya nggak hafal Bang kalau. Jadi memang warisan Jokowi masih bercokol hari ini di pemerintahan? Betul, dan menurut saya Jokowi dosanya banyak ya. Tapi yang soal sumber daya alam ini, karena ini kan kayak key resources ya, ekonomi kita ini bergantung sama ini, itu ya kan. Ini 69% PDB kita ini dari sumber daya alam, ya kan. Menurut saya salah satu dosa terbesar Jokowi adalah benar-benar memperkosa sumber daya alam ini, Bang. Apa bukan memperkosa apa? Mengeruk. Dia mengeruk sumber daya alam dengan berlebih, gitu Bang. Maka angkanya nggak main-main ya, angka nggak main-main. Oke, jadi serakanomik jatuhnya. Serakanomics. Iya, Jokowi serakanomics. Iya kan, jadi dia benar-benar menurut saya si negara itu sebenarnya kan maunya win-win juga ya, kan negara juga pro pengusaha, bukannya kita anti pengusaha. Ya kan negara juga pro pengusaha. Tapi ketika misalnya zaman era Jokowi itu banyak yang bandel, ya pengusaha juga mau bandel kan, gitu. Kenapa? Ya benar sih Pak Purbaya bilang kan, ini kok bisa kecolongan soal restitusi ini.
ya kan? Jadi itu pertanyaan yang sangat valid ya menurut saya, Bang. Oke. Jadi menurut Mas Dipo, Jokowi semena-mena terhadap alam Indonesia ya? Sangat. Oke. Sangat. Apalagi dosa Jokowi? Eh, Karena tadi katanya banyak. Iya. Menurut saya selain sumber daya alam, menurut saya dosa Jokowi yang paling besar ya. Kalau saya sekarang kan di akademisi, Bang. Ya salah satunya dia benar-benar merusak akademi itu ya. Itu jadi soal ijazah yang sederhana, ya kan. Oke. Lalu dia juga banyak apa ya? Itu kan rektor itu dipilih oleh negara, ya kan. Itu menurut saya sangat merusak pemikiran intelektual di negara ini ya. Oke. Itu satu. Lalu kedua menurut saya itu soal demokrasi ini sendiri sih, Bang. Ya kan. Benar-benar sama Jokowi soal presidential threshold, ya kan, dengan Gibran naik, menurut saya ini at a big scale lah, ya kan. Jadi kalau misalnya urutannya satu sih soal demokrasi, kedua sumber daya alam, ketiga yang soal intelektual, ya kan. Negara ini mau kemana kalau ini kita nggak punya tiga ini? Komplit dong dosanya. Iya komplit ya. Apa yang harus dilakukan untuk negara lebih baik ke depan? Menurut saya harus riset ulang ya, ya kan? Menurut saya harus riset ulang beberapa hal. Ya kan, minimal yang tiga tadi ya, soal demokrasi, soal sumber daya alam, soal intelektual, ya kan. Kalau dari sisi ekonomi, yang paling urgent adalah soal sumber daya alam, Bang, sebenarnya. Kenapa? Karena kita selalu mengalami defisit, ya kan, negara ini kita dan makin lama makin besar, Bang. Kalau Abang tahu di Indonesia itu ada undang-undang bahwa defisit itu maksimal 3% dari PDB, ya kan. Kemarin pas Pak Purbaya masuk, ya kan, itu angkanya bukan gara-gara Pak Purbaya sebenarnya. Sebenarnya dia masuk di yang susah, tapi beberapa bulan terakhir angka itu makin buruk, defisit kita makin lama makin besar. Ya kan, Pak Purbaya di awal Desember udah bilang kita di atas target kita defisitnya. Ya kan, ada yang bilang angkanya itu 2,9%. Jadi cukup dekat sama 3% itu tuh, Bang. Ya kan, jadi menurut saya memang negara ini lagi butuh cash ya. Dia lagi butuh cash karena si defisit ini kan. Makanya dia coba berbagai macam ya. Kalau Abang ini kayak 2025 di awal dia coba naikin PPN, ya kan? Karena dia mau naikin pendapatan pajak kan. Dia nggak bisa, yaudah kita coba kurangin subsidi, coba gas dikurangi, ya kan, subsidi gas mau dikurangin, iya kan, itu nggak bisa juga, coba ini gitu. Nah Purbaya kayaknya juga mulai, dia lagi coba kecil-kecil nih, cuman kita perlu perubahan yang major gitu, Bang. Dan menurut saya yang paling gampang adalah koreksi sumber daya alam. Itu udah, karena itu ratusan triliun ya langsung. Harusnya itu bisa dilakukan di era Ibu Sri Mulyani lah, ketika masih menjabat Menq dong. Artinya itu kan terbuka jelas kan, Mas Dipo? Iya. Harusnya kan nggak Pak Purbaya melakukan hari ini dong. Iya. Harusnya Menq sebelumnya juga bisa melakukan itu kan? Iya, harusnya ya. Cuma saya nggak tahu juga kenapa Bu Sri malah anteng-anteng aja ya soal isu ini. Seharusnya dia tahu. Karena di zaman Bu Sri Mulyani pun yang terakhir-terakhir pun itu defisit udah mulai naik ya. Purbaya sebenarnya masuk di timing yang kurang pas sih sebenarnya. Dia apa saja. Ya kan, dia masuk dengan tantangan yang cukup besar gitu. Ya kan, jadi udah terlanjur cacat. Ya kan, APBN itu udah terlanjur cacat. Artinya Ibu Sri Mulyani juga tahu dong kalau di sektor pajak pendapatan negara negatif kan? Karena ada praktek tadi itu. Restitusi. Salah satunya ya, satunya. Iya. Tapi memang selain restitusi, pendapatan kan kita lagi daya beli lagi turun ya, Bang. Ya kan Abang juga pasti udah. Dalam konteks sektor tambang tadi. Sektor tambang ya. Iya. Seharusnya dia tahu kalau itu ya. Itu aneh malah menurut saya kenapa Bu Sri Mulyani bisa approve itu. Karena itu cukup kita bertahun-tahun tidak bisa restitusi gitu. Ya kan, kenapa tiba-tiba setelah undang Cipta kita bisa restitusi, itu yang saya nggak ada alasan buat kita melakukan hal itu ya di Indonesia. Ya, sebagai negara apa yang dia berniat mengurangi pendapatan pajak dia? Ya, Selain Jokowi siapa lagi yang bertanggung jawab terkait Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, mungkin kalau dilihat untuk sektor pertambangan terutama minerba. Kalau setahu saya ya, itu termasuk Erlangga Hartarto, termasuk Pak Luhut. Ya, mereka salah satu yang nge-push si Undang-Undang Cipta Kerja ini. Gitu. Dan sekarang mungkin pas itu kita mungkin waktu itu kita argue ya, apa kita bilang negatif, dan mungkin waktu itu kayak ini mempercepat investasi dan segala. Tapi kan kita sekarang udah jalan 5 tahun nih, Bang. Kita jalan 5 tahun, jadi kita udah bisa seharusnya mengevaluasi secara objektif ya. Ini Undang-Undang Cipta Kerja bekerja atau tidak gitu. Efek atau enggak? Efek atau ya enggak lah, Bang. Investasi kita, kalau misalnya Undang-Undang Cipta Kerja sukses, kan dulu dijanjikan investor bakal masuk, harusnya ada industri yang besar, ya kan. Mesti pas itu mungkin mobil listrik gitu rencana. Tapi sampai hari ini belum ada yang kejadian. Ya kan? Artinya apa? Artinya Undang-Undang Cipta Kerja tidak menciptakan kerja. Ya kan? Malah ada kenyataannya lapangan pekerjaan semakin sulit di Indonesia hari ini, Bang. Apakah itu pembohongan publik menurut Mas Dipo? Udah pasti. Udah pasti lah. Udah pasti. Kecuali mereka pas itu memang sangat clear ya. Karena kan Undang-Undang Cipta Kerja luas sekali ya, Bang. Ya kan, jadi dulu buru-buru dikerjain, ya kan, ada soal buruh, ada soal hak apa gitu. Dan menurut saya karena buru-buru itu malah terlihat mereka tidak planning. Mungkin kejar deadline yang tadi, yang 1 November, 2 November. Siapa yang tahu kan? Mungkin. Jadi ada deadline terkait
habisnya kontrak karya Mungkin perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Iya. yang besar-besar tadi. Betul, Bang. Betul. Oke. Iya kan. Apa yang melatar belakangi Jokowi melakukan itu menurut Mas Dipo? Kalau Jokowi sederhana ya, Bang, kayaknya, dia kayak cari kekuasaan aja, dia deket cari kekuasaan, cari untung aja kayaknya nggak. Saya nggak melihat apa ya. Saya nggak melihat dia memikir jangka panjang soal efek undang-undang cipta kerja sih. Jujur aja. Ya kan, saya melihat mungkin ada beberapa orang berkepentingan, pengen push ini, ya dia setuju aja. What do I get gitu. Oke. Nah, Mas Dipo ini agak sedikit nyinggung ya, almarhum Bapak ya, Bang Rizal Ramli ya. Kan dulu sempat juga masuk di pemerintahan eranya Pak Jokowi ya. Ada cerita apa soal Pak Jokowi yang disampaikan Bang Rizal Ramli? Mungkin setelah beberapa tahun sebelum meninggal ya. Jadi almarhum Rizal Ramli meninggal 2024, ya kan, awal Januari. Itu memang beberapa tahun sebelumnya memang dia udah lihat nih Jokowi bermasalah sih, Bang. Ya, bermasalahnya gimana kayak ya, tadi abang bilang ya. Jadi kayak haus kekuasaannya tuh nggak habis. Ya kan, ada beberapa orang gitu ya. Jadi haus kekuasaan. Jadi dia, dan itu at all cost gitu, ya kan. At all cost, semua pikir mungkin bisa diatur lah semua, ya kan. Akademik dikasih jabatan rektor, ormas-ormas dikasih apa, tambang, ya kan, oligarki gini dealingnya. Jadi dan itu at all cost, yaitu dia tadi sumber alam kita rusak, demokrasi kita juga dirusak, ya kan, intelektual kita dirusak, ya kan, at all cost itu, Bang, ya kan. Dan dia melihatnya ini sangat haus kekuasaannya, ya kan. Jadi pas dulu di awal, pas dia baru masuk nih, pas Jokowi tahun 2015 ya, periode pertama, kan Bapak jadi menteri ya, Menko, pas itu. Nah lalu dia tanya, gimana nih Bang, cara ngasilin uang yang cepat? Kata Pak Jokowi nanya gitu? Betul. Ke Bang RR? Iya. Ya kan? Gimana cari uang yang cepat? Cuma kan kalau Bang Rizal... Periode pertama. Ya kan? Jadi itu kayaknya mungkin pas itu kalau almarhum dia kacangin aja gitu, kayak udahlah. Tapi pas itu dia jawab kayak ya paling gampang bisnis kekuasaan, hahaha gitu. Jadi kayak dibawa bercanda gitu. Iya. Ya kan, karena ya almarhum Rizal Ramli ya tidak mempunyai bisnis apa-apa gitu. Jadi iya kan. Oh, Bang RR jawabnya sambil bercanda. Ya bisnis kekuasaan. Tapi diresponnya serius. Tapi itu udah seharusnya dia pas yang berapa tahun setelah itu barusan iya ya, pas itu dulu dia nanya soal ini. Gitu. Oke. Ya, jadi gimana caranya untuk mencari uang yang banyak? Iya. Kekayaan? Untuk mungkin kekuasaan lah ya kalau saya lihat. Jadi mungkin dia bukan haus uang atau apa, tapi mungkin mau buat power ya. Tapi butuh logistik untuk itu. Iya, butuh logistik. Dan itu kita kelihatan lah ya hari ini, misalnya dengan Gibran jadi wapres, ya kan, ganti undang-undang, apa segala itu banyak. Kelihatan sekali nih orang sangat ambisius gitu, Bang. At all cost ya. Dia nggak peduli tuh. Yang tadi saya bilang banyak orang miskin di Indonesia. Ya kan? Menurut saya apa ya, kayak ini such a big problem ya. Jumlah orang miskin di Indonesia, saya sangat ragu Jokowi peduli ya dengan hal itu. Harusnya peduli kan katanya orang sederhana. Orang sederhana, pakaiannya sederhana, kemejanya sederhana, ya kan. Tapi kenapa malah dia yang mengkhianati ya kan, rakyat kita? Oke. Kembali ke soal tadi itu ya, tambang perekonomian. Apa dampak yang paling dirasakan oleh rakyat hari ini dari kebijakan di era Jokowi tadi itu? Jadi menurut saya dampak paling besar ya adalah, jadi keuntungan itu seharusnya buat rakyat, dia malah ke pengusaha, oligarki. Tapi karena tidak ke pemerintah, jadi nggak bisa buat program-program sosial, Bang. Gitu ya. Maksudnya kita jadi apa sih, kan banyak sekali masalah ya di negara ini, Bang. Dari infrastruktur, dari pendidikan, dari kesehatan, ya kan. Hal-hal ini nih benar-benar malah tidak terpenuhi gitu kalau menurut saya. Karena seharusnya karena kita berlebih, Bang. Indonesia kalau dilihat makro itu sangat kaya. PDB per kapita, jadi income per kapita per orang itu sangat tinggi sebenarnya, cukup tinggi lah, ya kan. Tapi again kalau ngeliat data lain lagi, orang miskinnya banyak 140 juta. Artinya apa? Artinya ada pertimpangan antara yang punya dan nggak punya, iya kan. Seharusnya kalau artinya gapnya jauh banget, terlalu jauh gitu. Dan itu menurut saya hanya bisa buat Indonesia. Memang di solusinya paling cepat, ya kan. Itu adalah di sumber daya alam. Kalau di long term kita mestinya industrialisasi, hilirisasi dan semua itu, tapi paling cepat adalah koreksi sumber daya alam. Itu kita masalah budget, masalah apa langsung selesai, Bang. Menurut saya. Ya, jadi menurut saya dosa yang cukup besar ya. Karena abang kalau lihat kayak tambang-tambang dosa itu, siapa? Jokowi, cipta kerja lah, undang-undang dosa cipta. Itu kalau abang lihat kayak tambang, kalau abang lihat penduduk sekitar segala nggak bertambah banyak tuh.
ini kan, Kesejahteraannya. kesejahteraannya nggak tambah banyak. Gitu. Akhirnya memang karena ya dikuasain orang-orang tertentu aja. Oke. Nah, tadi Mas Dipo bilang perlu riset. Iya bang. Meriset Indonesia. Bukan meriset, kayak ngomongin ekonomi bang. Iya. Iya. Jadi kalau Meriset ekonomi ya, Indonesia. saya kalau politik hukum saya nggak bukan Oke. bidangnya. Tapi kalau ekonomi bagi saya udah clear. Iya kan. Jadi kita tuh nggak bisa. Kalau sekarang nih Pak Prabowo, oke lah Pak Burbaya mungkin 50-50, tapi oke lah. Tapi kan ekonomi itu bukan hanya Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan itu ya bendahara, budgeting, planning. Ekonomi itu harusnya ya di-lead oleh orang ekonomi. Kita semua kementerian yang krusial gitu bang. Jadi misalnya Menteri Ekonomi Erlangga aja bukan ekonom bang. Erlangga itu teknik engineering, iya kan. Lalu misalnya sumber daya alam, Bahlil, iya kan. Bahlil juga nggak punya expertise sebenarnya di sumber daya alam, iya kan. Bappenas, iya kan. Jadi yang key timnya ini bang, yang buat ekonomi ya kan ekonomi sebenarnya nggak perlu ngatur banyak ya. Ya, Iya kan? ekonomi lah pokoknya. Ya ekonomi jadi ya Kemenko Ekonomi, sumber daya alam, ya kan, keuangan dan segala gitu. Itu harus diisi sama orang profesional bang. Menurut saya ya Prabowo mungkin harus lepas dari ini Jokowi ya kan nggak bisa pakai orang-orang lama ini kalau menurut saya, karena pasar kan pun jenuh. Jadi gini misalnya kita bilang oh ekonomi bakal 8%, tapi kan kalau investor nanya siapa di belakang timnya, oh sama nih Menko-nya Erlangga sama nih ya kan Bahlil apa gitu. Jadi orang tetap menganalisa secara objektif kan, apakah kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi, ya dia lihat timnya aja. Kalau orangnya sama ya sama aja dong. Oke. Ya kan? Termasuk meriset tadi adalah merevisi Undang-Undang Minerba. Oh itu udah pasti bang, itu udah pasti. Itu harus. Itu seharusnya Pak Prabowo pun seharusnya udah tahu soal itu. Menurut saya pribadi, mungkin dia lupa atau apa. Tapi itu mestinya dia udah tahu. Urgent dong. Karena budget kita defisit bang. Budget kita defisit ini masalah. Ini ya masalah dan apa yang mungkin bakal meledak setahun 2 tahun kita lihat. Soal masalah fiskal ini bang. Ya kan? Dan ini masalah bertahun-tahun ya, bukan masalah Prabowo atau Purbaya atau apa. Ini kita emang Indonesia kan selalu ngutang nih bang. Ya kan kita selalu defisit. Ya kan ini masalah yang terus jalan gitu, yang makin lama makin. Kalau sektor ini dibenahi, Indonesia secara perekonomian akan lebih baik seperti apa menurut Mas Dipo? Oh iyalah, paling nggak fiskalnya aja udah fix bang. Jadi fiskal itu soal defisit tadi ya, itu seharusnya sudah bisa teratasi dengan lumayan. Ya karena tadi kan ada potensi income 40-50 triliun, restitusi 25 triliun gitu. Jadi kalau ditambah-tambah ya lumayan. Oke. Jadi kalau kita bicara ekonomi, maka perlu diriset nih tim ekonominya Prabowo. Menurut saya ya. Siapa saja? Pak Purbaya oke. Oh iya, Pak Purbaya kan baru Iya. masuk. Loh iya, harus yang semua yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi ya. Jadi dari tadi ekonomi, sumber daya alam, BKPM, iya kan? Jadi Pak Purbaya sekarang belum ada tandem? Menurut saya belum. Kalau saya malah dengarnya di dalam pun, kalau lagi rapat kabinet ya dia nggak terlalu didengarin juga. Oh ya? Kalau saya dengar ya, cuma saya nggak tahu. Saya sih dengarnya gitu ya. Dan Pak Purbaya menurut saya dia banyak isu ya kayak isu ini, isu restitusi pajak ya. Ini sebenarnya penting sih. Dan Isu ini sebenarnya buat menteri lain nggak nyaman ya? mungkin menteri lain yang berkepentingan kali ya. Iya. Ya, kalau buat negara ya bagus lah ini. Iya. Tapi maksudnya dia mengeluarkan isu ini, jadi jangan sampai kayak dulu kemarin Purbaya kan isu soal wush gitu, dia ngomong wush, oh kita nggak ini, terus kalem gitu kan. Padahal orang udah kayak wah wush ya kalau Jokowi ini ya kan udah rame gitu. Kalau menurut saya sayang kalau isu ini ketutup karena banyak implikasi cukup banyak. Kalau dulu di era Jokowi, Pak Jokowi dikelilingi oleh circle tadi itu ya, oligarki, pemain tambang. Hari ini Pak Prabowo, circle-nya berubah atau ganti pemain? Saya kurang tahu kalau sekarang ya. Kalau sekarang. Karena kan ini kan mempengaruhi proses. Iya. Yang pasti Pak Prabowo masih dekat sama Jokowi, gitu kan? Masih hidup Jokowi. Jadi itu menurut saya yang bayang-bayang itu harus diputus itu tetap. Maksudnya selama orang melihat investor gitu ya dari ekonomi, kalau melihat dia masih ada Jokowi, ya Prabowo tidak jauh lebih baik dari Jokowi, udah gitu aja. Iya kan? Terlepas mungkin mimpinya tinggi apa. Revisi undang-undang kan tidak hanya will dari pemerintah, ini menyangkut kekuatan di parlemen. Betul. Nah, tadi Mas Dipo sudah sedikit menyampaikan lah bahwa para pemain tambang juga atau ada kepentingan ya dengan yang sekarang saat ini ada di pemerintahan, di parlemen. Gimana, Mas Dipo? Kita benar-benar harus teliti lagi sih Bang, siapa partai-partai ini mendapat keuntungan nggak sih dari pertambangan ini, gitu. Dan kita harus benar-benar lihat ya per orangnya ya, pejabat mana aja sih yang punya bisnis tambang gitu. Ya kan? Kalau selama masih ada pejabat yang punya bisnis tambang, selalu ada konflik kepentingan kan. Ya kan? Mungkin ini bagus buat Indonesia, tapi buat bisnis gue rugi gitu. Jadi kita memang harus memiliki tata kelola yang lebih baik ya di pertambangan ini dan pemerintahan secara umum. Iya. Dan kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan,
ini kan tembok besar juga ya. Iyalah bang, nggak main-main bang. Ini Iya, artinya maksudnya apa ya? Ini nggak tuh, mudah juga untuk melakukan. oh udah pasti. Salahnya adalah salah Jokowi menciptakan undang-undang cipta kerja. Karena kalau nggak ada undang-undang cipta kerja, keuntungan bangsa kita masih lumayan tinggi. Gitu loh bang. Ya kan, kalau Jokowi tidak nge-push undang-undang cipta kerja, ya kan, budget kita masih lebih baik daripada sekarang. Itu bang. Menurut Mas Dipo, Jokowi iyalah. harus Bertanggung jawab dong. Iya kan? Atau siapapun pejabat yang mensupport waktu itu ya. Karena udah jadi sejarah kan sekarang. Udah 5 tahun kita bisa lihat. Ya, kan? Kita bisa lihat kejadian apa aja sih undang-undang cipta kerja ini, kejadian apa aja sih yang terjadi setelah itu, sebelum itu. Gitu. Jadi apa ya? Sayang banget sih bang. Saya ngeliatnya sayang banget soalnya dari founders kita, ya kan, bahkan mungkin zaman Soeharto soal pertambangan ini dia peduli. Makanya dulu kontrak karya itu kan lumayan strict ya, soal bagi hasil, soal apa sih, soal nasionalisasi, soal kembali ke negara, itu lumayan penting. Dan dengan undang-undang cipta kerja hilang semua. setahun pertama. Dan kita nggak dapat apa-apa. Maksudnya kalau pemerintah itu dia kalau misalnya izinnya mau diperpanjang, harusnya kita dapat sesuatu dong. Harusnya kita nego dong. Nggak ada nego, nggak ada apa. Tiba-tiba. Oke. Dan untuk setahun pertama pemerintahan Pak Prabowo, Mas Dipo melihat sudah ada ke arah situ kah? Atau kayaknya belum fokus di sini ya, soal sumber daya alam ini. Ya moga-moga kan Pak Purbaya ngebuka ini bakal dibesarin ya. Ya. Karena ini easy win ya menurut saya, jujur aja. Karena Pak Prabowo kan dia mungkin sangat ambisius ya cita-citanya. Jadi kayak 8 program pilihan itu tuh EBG, ketahanan pangan segala itu tuh hampir 66% dari budget tahun ini 2026. Ya, jadi ini sebenarnya cukup ambisius. Dan kita nggak ngedanain duitnya dari mana gitu kan? Yeah. Duitnya dari mana? Kalau kita dari pajak, pendapatan pajak turun, ya apa turun? Ya kan mungkin dia sekarang soal korupsi ya, dia jaksa, segala. Tapi itu nggak cukup bang. Kita benar-benar harus restruktur abis, ya kan, balikin lagi ke zaman dulu. butuh waktu berapa lama untuk pembenahan sektor sumber daya alam ini? Menurut saya kalau tinggal cancel aja lah Omnibus Law, kalau menurut saya ya, di cancel aja, ya nggak usah terlalu pusing, cancel aja. Nanti yang soal Prosesnya mulai dari mana? harusnya dari parlemen tetap, atau dari pemerintah ngajuin ke parlemen. Tapi yang seperti abang bilang ini sangat kontroversi, banyak kepentingan, tapi inilah daging undang-undang cipta kerja. Rakyat harus apa Mas Dip? Menurut saya harus menyuarakan soal sumber daya alam ini ya. Jadi soal bahwa sumber daya alam kita benar-benar dilepas begitu aja di zaman Jokowi. Semena-mena tadi deh. Semena-mena. Dan berlebih. Oke. Mas Dipo, terima kasih. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama ekonom muda Dipo Satria Ramli terkait masalah pengelolaan sumber daya alam yang memang sudah dibocorkan dikit lah ya, atau sudah di-spill persoalan diantaranya mengenai restitusi pajak untuk perusahaan tambang yang ternyata membuat pendapatan negara di sektor ini menjadi negatif. Bahkan Pak Purbaya menyatakan selama ini ternyata negara mensubsidi kepada orang-orang kaya. Dan tadi sudah kita dengarkan juga apa yang harus dilakukan ke depan agar ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dan sejatinya rakyat juga bisa menikmati kekayaan alam Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Dipo, terima kasih.